Selamat datang di Sigma Story, kami ingin menyambut Anda dengan rasa terima kasih yang besar. Semoga Anda senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap tindakan yang Anda lakukan. Hari ini akan membahas kasus Tatsuhiko Hirano di Jepang. Pulau Awaji di Jepang merupakan tempat yang sangat eksotis dengan populasi sekitar 130.000 jiwa. Iklimnya hangat dan pemandangannya sangat indah, sehingga di musim semi tempat ini ramai dikunjungi wisatawan. Di musim gugur tempat ini juga terkenal dengan rute bersepeda mengelilingi jalan pantainya. Yang paling populer di sini adalah pemandangan malam. Ketika malam tiba, ada yang disebut cumi-cumi penghasil cahaya yang berkedip-kedip dan berkerumun di depan Laut Awaji. Cahaya mereka berkilau seperti bintang api yang memancar ke atas. Ini merupakan ciri khasnya. Bahkan banyak orang datang ke Pulau Awaji untuk melihat pemandangan langka di mana fenomena ini membuat air laut berkilauan dengan cahaya yang sangat indah. Pada suatu malam tanggal 9 Maret 2015, Pulau Awaji yang biasanya dikelilingi oleh warna biru tiba-tiba berubah menjadi merah gelap yang menakutkan. Setelah malam yang panjang berlalu, pada pukul 7.15 pagi, seorang wanita yang tinggal di desa Nakagawara, Kota Smoto, melaporkan kepada polisi di prefektur Hyogo bahwa orang tua dan neneknya mengalami insiden di rumah dan membutuhkan bantuan darurat. Polisi segera pergi ke tempat kejadian, tetapi situasinya lebih buruk daripada yang diperkirakan dalam laporan tersebut. Ketika petugas polisi tiba di sana, ayah dari wanita yang melaporkan bernama Hiroyuki ditemukan tergeletak di halaman, sedangkan ibu mereka, Masako, serta nenek mereka, Shizuko, ditemukan di dalam rumah. Terdapat banyak luka tusukan benda tajam yang ditemukan di tubuh mereka. Ketika petugas tiba, ketiga orang tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Namun tragedi ini belum berakhir, polisi juga menemukan mayat pasangan tetangga keluarga ini, Tsuyoshi berumur 82 tahun dan Tsuneko berumur 79 tahun. Tsuyoshi adalah sosok yang terkenal dan dihormati, bahkan ia sampai ditunjuk menjadi kepala di desa Nakagawara. Dia memiliki reputasi yang tinggi sehingga tetangganya akan menganggapnya sebagai orang yang memiliki kepribadian yang sangat baik sehingga dia siap menjadi penengah ketika tetangganya menghadapi masalah. Ketika polisi tiba, pasangan tua tersebut telah meninggal dan tanda-tanda kekakuan tubuh setelah kematian sudah mulai terlihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi setidaknya beberapa jam sebelum penemuan mayat. Setelah diselidiki, semua korban yang berjumlah 5 orang terlihat telah diserang dengan senjata yang sama dan terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh mereka. Dalam semalam di suatu desa yang damai, 5 orang telah tewas dengan kejam sehingga menciptakan situasi yang kacau. Polisi kemudian menutup desa dan mulai melacak tersangka. Saat itu mereka menemukan seorang pria yang mencurigakan berkeliling di sekitar tempat kejadian. Ketika mereka mendekat, nampak ada bercak merah berlemak pada pakaiannya yang mirip darah. Melihat hal ini, polisi mulai mencurigainya dan memintanya mengakui. Yang mengejutkan, pelaku dengan mudah dan sukarela mengakui semua perbuatannya. Polisi segera menahan seorang pria berusia 40 tahun bernama Tatsuhiko Hirano. Tatsuhiko Hirano adalah seorang penduduk lokal yang dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut bersama keluarganya. Ia tinggal dekat dengan rumah korban dan saat ini tidak memiliki pekerjaan. Ia dianggap sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan yang kejam terhadap beberapa tetangga yang tinggal hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Selain itu, mereka semua memiliki hubungan yang dekat dengan ayah Tatsuhiko meskipun bukan dalam konteks hubungan keluarga. Seperti kota kecil, pada umumnya masyarakat di desa itu memiliki hubungan yang lebih erat satu sama lain daripada hubungan keluarga. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah mengapa Tatsuhiko membunuh tetangga yang lebih tua yang telah dikenalnya sejak kecil dengan cara yang kejam ini. Untuk dapat memahami kasus ini lebih lanjut, kita perlu mengetahui lebih banyak tentang orang yang bernama Tatsuhiko. Pada masa kecilnya, hidupnya berjalan dengan normal. Dia memiliki kepribadian yang aktif dan memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Dia sering pergi memancing dan sering terlihat sedang bermain dengan pesawat radio kontrol bersama teman-temannya. Namun hidupnya berubah ketika ia memasuki sekolah menengah. Dia menjadi korban intimidasi dan kekerasan di sekolah yang membuat kepribadiannya semakin terganggu.
Seorang siswa sekolah menengah berubah menjadi sangat pemalu dan pendiam, hampir tidak ada teman sekolah yang mengingatnya. Akhirnya dia keluar dari sekolah menengah pada tahun kedua dan dijuluki hikikomori, hidup sebagai pengasing sampai ia tumbuh dewasa. Pada bulan September 2005, dia mengamuk sambil merusak barang, yang akhirnya ditangkap oleh polisi dan berakhir dirawat di rumah sakit jiwa Awasaji selama beberapa hari. Melalui penyelidikan terungkap bahwa dia telah mengonsumsi Ritalin sejak lama. Obat penekan yang digunakan untuk mengobati ADHD kepada pasien yang mengalami kecemasan dan depresi berlebihan. Itulah sebabnya dia dirawat di rumah sakit jiwa. Ritalin adalah obat yang digunakan dalam pengobatan ADHD yang merangsang sistem saraf pusat dan sangat penting untuk mengikuti dosis yang tepat dalam jangka pendek. Sayangnya, seiring bertambahnya usia Tatsuhiko tidak mematuhinya dan terus mengonsumsi obat tersebut yang menyebabkan adanya kemungkinan efek samping dan memperburuk kondisi psikisnya. Meskipun belum diketahui apakah ini menjadi penyebabnya atau tidak, dia mulai mengalami delusi dan ilusi yang parah. Seberapa serius delusi tersebut? Pada awalnya dia mencoba mencari jawaban mengapa dia semakin berbeda dan menderita melalui pencarian internet yang dia telusuri setiap hari. Kemudian dia menemukan satu postingan yang berisi teori konspirasi di internet mengenai pemerintah Jepang dan agen rahasia yang sedang menyerang warga sipil dengan menggunakan senjata gelombang elektromagnetik. Penulis membeberkan informasi tentang perang psikologis yang ditutupi oleh negara dan mengembangkan berbagai teori konspirasi. Bagi orang yang rasional, ini hanya cerita omong kosong yang tidak masuk akal. Hanya saja bagi Tatsuhiko tidak bisa begitu saja melupakannya. Dia benar-benar terjebak dalam delusi tersebut dan akhirnya sepenuhnya mempercayainya. Dengan begitu, dia berpikir bahwa kerusakan otaknya saat ini adalah hasil karena ia menjadi korban perang psikiatri intelektual dan bahkan berkembang menjadi delusi bahwa penduduk setempat sebenarnya adalah agen yang datang untuk menyerangnya. Ketika delusi berlangsung lama, ini menjadi keyakinan dan sebagai hasilnya, Tatsuhiko mulai merespon tetangganya dengan sikap bermusuhan. Dia telah mengatakan kepada orang tuanya untuk tidak berteman dengan siapapun dari penduduk desa tersebut, jadi ketika seseorang datang berkunjung ke rumah, dia meneriaki mereka dan mengusir mereka. Selain itu, dia yang biasanya senang mengendarai sepeda motor, mulai berkendara dini hari di sekitar lingkungan dengan suara berisik yang menyebabkan tetangganya mulai merasa terganggu karena kebisingan. Karena sikapnya tersebut, orang-orang di desa mulai menandainya sebagai orang bermasalah. Kemudian, satu kejadian terjadi. Tatsuhiko tiba-tiba menabrak cucu dari kepala desa, Takeshi, dengan sepeda motornya. Untungnya, hal itu berakhir dengan cedera ringan, tetapi si korban yang marah tidak tinggal diam. Dia berkata, "Apakah kamu mencoba membunuhku?" sambil memegang pipa dan memukul Tatsuhiko lagi. Jelas bahwa ini adalah tindak kriminal. Sebagai akibatnya, si korban didenda atas tuduhan penganiayaan, tetapi Tatsuhiko sebagai korban menjadi sangat marah dan bersiap untuk membalas dendam. Tatsuhiko mengungkapkan nomor telepon rumah keluarga Takeshi di internet sebagai tindakan balas dendamnya. Akibatnya, Takeshi dan keluarganya diserang oleh telepon yang berdering terus-menerus. Akhirnya, reputasi Tatsuhiko sebagai pemuda yang bermasalah semakin buruk. Penderitaan keluarganya pun tidak dapat diremehkan, bahkan Tatsuhiko semakin aneh dengan menimbulkan berbagai masalah yang sulit ditangani. Pada bulan Juli 2010, keluarga mereka memutuskan pergi ke kantor kesehatan masyarakat di Jepang yang mirip dengan puskesmas di Indonesia. Di sana, Tatsuhiko menjalani 3 kali sesi konseling dan hasilnya menunjukkan bahwa orang tersebut perlu diisolasi dari masyarakat karena berbahaya. Ia direkomendasikan untuk mendapatkan pengawasan di rumah sakit karena kondisinya yang sangat parah. Selama lebih dari setengah tahun dari Oktober 2013 hingga Juli 2014, ia menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa dan akhirnya pulang. Setelah itu, ia terus menjalani terapi rawat jalan tetapi gejalanya tidak membaik, bahkan menjadi lebih berbahaya dengan berteriak keras sambil berkeliling desa. Penduduk desa ketakutan melihat Tatsuhiko muncul. Lebih dari 9 laporan masuk ke kantor polisi dari Februari 2015 hingga Maret 2015, salah satunya karena Tatsuhiko diam-diam mengambil foto Takeshi dan istrinya lalu melarikan diri. Saat itu polisi merespons dengan berkata Tatsuhiko memiliki gangguan jiwa, jadi kami tidak dapat menangkapnya.
Hanya disarankan agar Anda tidak mengganggunya dan mencoba meningkatkan kewaspadaan di desa. Keputusan ini jelas tidak cukup untuk mencegah adanya tragedi. Selain itu, Tatsuhiko mengambil satu persatu foto penduduk desa dan mempublikasikannya di internet. Dia bahkan mengungkapkan alamat mereka. Ia juga membuat lebih dari 50 postingan yang menghina mereka dan mengancam akan melukai mereka. Perlu diketahui bahwa penduduk desa tidak pernah melakukan kesalahan pada Tatsuhiko. Dia hanya percaya bahwa mereka semua adalah agen rahasia yang mencoba mengendalikan pikirannya. Ada dua alasan mengapa dia memutuskan untuk membunuh. Pertama, dia ingin membalas para korban serangan gelombang elektromagnetik yang sama seperti dirinya. Alasan kedua adalah dia ingin pergi ke pengadilan dan mengatakan bahwa ia sedang dalam perang psikiatri. Orang seperti ini sebenarnya sudah tidak masuk akal untuk membiarkannya hidup bersama dalam masyarakat. Pada tanggal 9 Maret 2015, pada pukul 4 pagi, Tatsuhiko secara diam-diam masuk ke rumah korban yang bernama Tsuyoshi dan istrinya, Tsuneko. Saat itu mereka sedang tidur di kamar terpisah dalam kesunyian sambil berjalan memegang pisau. Tatsuhiko membunuh mereka berdua dengan menikamnya berkali-kali ke bagian jantung. Setelah 3 jam berlalu, pada pukul 7 pagi, ia pergi ke rumah tetangga lainnya. Waktu itu ia secara kebetulan bertemu dengan seorang nenek berusia 84 tahun yang tinggal di rumah tersebut bernama Shizuko. Tanpa ragu, Tatsuhiko juga menyerang nenek tersebut dengan menggunakan pisau ke bagian dada. Setelah kejadian itu, anak laki-lakinya Hiroyuki keluar dari rumah mereka untuk melihat kejadian dan mereka juga dibunuh dengan metode yang sama. Ketika Hiroyuki hampir kehabisan nyawa, dia memberikan kekuatan terakhirnya untuk berteriak pada putrinya agar segera melarikan diri. Akhirnya dengan susah payah, putri tersebut berhasil melarikan diri dari rumahnya dan bersembunyi di rumah tetangga yang berjarak 100 meter untuk menyembunyikan diri. Dengan menggunakan ponsel, dia melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun sayangnya, sambil menunggu kedatangan polisi, ibunya Masako juga menjadi korban serangan yang sama oleh Tatsuhiko. Dengan demikian, desa tersebut menjadi mencekam akibat perilaku gangguan mental dari pelaku ini. Pada tanggal 8 Februari 2017 dilaksanakan sidang pertama Hirano Tatsuhiko. Ia berkeras bahwa ia tidak bersalah sambil terjebak dalam delusi. Ia mengklaim bahwa agen intelijen telah memanipulasinya untuk melakukan pembunuhan sambil menganggap dirinya sebagai korban eksperimen tubuh. Bahkan ia menuduh polisi terlibat dan menghina keluarga korban dengan menyebut mereka sebagai teroris psikopat. Menghadapi pelaku seperti ini, hakim tentu sulit untuk memberikan keputusan. Seperti yang diperkirakan, perdebatan utama dalam sidang ini adalah apakah ia menderita gangguan kejiwaan atau tidak, serta apakah ia tidak mampu membuat keputusan rasional saat itu atau tidak. Biasanya orang dengan gangguan delusi serius seperti ini tidak dituntut atau dipenjara, melainkan hanya dikirim ke rumah sakit jiwa selama beberapa tahun. Dalam hal ini, pihak kejaksaan mengakui bahwa Tatsuhiko mengalami waham yang disebabkan oleh penggunaan obat dalam jangka panjang serta mengalami delusi kekerasan. Tapi mereka menunjukkan bahwa sebelumnya Tatsuhiko sudah mencari metode kejahatan melalui internet dan telah mempersiapkan senjata bertahun-tahun sebelum kejadian terjadi. Dengan kata lain, mereka berargumen bahwa ini bukanlah kejahatan yang dilakukan secara impulsif, melainkan merupakan kejahatan yang direncanakan secara sadar saat itu. Dokter jiwa yang menjadi saksi juga menyatakan bahwa gangguan waham yang dialami Tatsuhiko begitu parah sehingga ia tidak dapat membuat keputusan yang rasional ketika melakukan kejahatan tersebut. Kasus ini bahkan sampai di Mahkamah Agung dan pada Januari 2021, putusan akhir dari Mahkamah Agung adalah membatalkan hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup. Tatsuhiko telah menyebabkan banyak masalah selama waktu yang sangat lama di desa ini, dengan banyak keluhan warga yang diajukan. Namun upaya tersebut tidak berhasil mencegah tragedi ini dan karena itu Jepang mendapat banyak kritik. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.